Shalom, selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang bertemu lagi dalam ibadah sekolah Sabat pada pagi Sabat ini. Saudara-saudara, kita bersyukur karena satu Sabat Tuhan menambahkan kepada kita hidup dan lebih dekat kepada kedatangannya. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji Tuhan pada Sabat ini. Terima kasih karunia-Mu yang begitu besar. Terima kasih oleh karena kami akan kembali diingatkan melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami dan yang menyegarkan hati pikiran kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran satu minggu ini pelajaran yang sangat penting. Saya mengharap bahwa kita semua di rumah selama ini dalam satu minggu sudah belajar mengenai pelajaran sekolah Sabat yang indah ini. Yaitu pelajaran yang berjudul Pilihlah Kehidupan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia yang ada di atas dunia ini memang berada selalu di atas dua sisi. Bisa jadi kita berada di sisi yang mengarah kepada kejatuhan, kegelapan, atau sebaliknya kita berada dalam jalan terang yang menuju kehidupan. Di dalam ayat hafalan kita, Ulangan 30 ayat 19, firman Tuhan berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Musa sedang memberikan satu amaran dan sekaligus panggilan, nasihat yang membuahkan kehidupan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Musa 40 tahun bersama-sama dengan bangsanya di perjalanan. 40 tahun dia di Midian, belajar merendahkan hati, mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin untuk bangsanya sendiri. Kita mengetahui, kita menyadari bahwa dalam sejarah perjalanan orang Israel, bangsa ini bukan bangsa yang mudah dipimpin. Bangsa yang keras tengkuk, sering sekali mengadakan perlawanan, pemberontakan bahkan kepada Tuhan. Dan sungguh banyak yang binasa di perjalanan. Ini adalah saat yang penting bagi Musa dan bagi bangsa itu untuk memilih hidup atau mati. Hidup ini adalah pilihan, saudara. Dan sejak semula manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan satu kuasa, yaitu hak untuk memilih, kebebasan memilih. Kejadian 2 ayat 17 kita tahu bahwa Tuhan menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden, agar manusia itu dapat menentukan pilihan mereka. Mereka menurut atau tidak, bukan karena paksaan. Manusia bukan robot yang harus dikendalikan. Allah mau mereka memilih untuk dirinya sendiri, menuruti perintah Allah dengan senang. Jadi hidup atau binasa, saudaraku yang kasih, adalah merupakan satu pilihan, sebab Allah setia bekerja untuk keselamatan manusia. Itu kalau kita baca Roma 8 ayat yang ke-28. Saudaraku, manusia terperangkap dalam penipuan besar. Kenapa? Setelah manusia diciptakan, setan datang dengan upaya yang luar biasa, membuat satu penipuan yang membuat manusia itu terkecoh, saudara-saudara. Di tengah-tengah Taman Eden itu tumbuh pohon kehidupan. Buahnya mempunyai kuasa untuk mengekalkan hidup. Seandainya Adam tetap mereka menurut kepada Allah, apa dikatakan? Ia akan terus bebas datang ke pohon ini dan akan hidup untuk selamanya. Jadi saudara yang kasih, tidak ada halangan dia melihat pohon itu. Tidak ada halangan dia datang ke tempat itu.
Tetapi apa yang terjadi ini adalah pilihan sekali lagi. Pada waktu maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini yang oleh Injil mematahkan kuasa maut. Dia datang untuk mendatangkan hidup yang tidak akan binasa. Bila mana kita baca Roma pasal 5 ayat 12 dan 2 Timotius 1 ayat 10, sesungguhnya maut menjalar kepada semua orang, tetapi Kristus datang mematahkannya. Kekekalan yang dijanjikan kepada manusia dengan syarat penurutan telah hilang lenyap oleh karena pelanggaran. Jadi saudaraku yang kasih, sebenarnya sederhana sekali masalah keselamatan ini kalau kita imani dan kita mau. Karena Allah sudah sediakan, sarana Tuhan buat, rencana yang besar Tuhan sudah lakukan. Dan hanya melalui Kristuslah kekekalan atau hidup yang tidak akan binasa itu dapat diperoleh. Ini boleh kita baca dalam Alfa Omega jilid 8 halaman 560. Sekarang ada satu tawaran saudara. Tawaran kepada saudara dan saya. Dan itu menentukan masa depan kita. Pilihlah supaya hidup. Tidak ada jalan tengah. Enggak ada yang sedang-sedang saja atau di tengah-tengah, tidak ada saudara. Di dalam Yohanes 5 ayat 12, 1 Yohanes 5 ayat 12 dan Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat. Dan hanya yang percaya yang diselamatkan. Kejadian 7 ayat 22-23, pengalaman Nuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak menghitung jumlah. Bagi Tuhan bukan kuantitas, tetapi kualitas iman, kualitas penurutan. Dan kita tahu bagaimana perjuangan Nuh dan anak-anaknya ditertawai sekian lama, dan dengan percaya sekalipun pada waktu itu tidak ada hujan, bahwa akan datang air bah. Hidup oleh kasih karunia saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari siapa kita. Kadang-kadang ada orang tidak menyadari siapa dirinya, dengan penuh kesombongan, arogan, oleh karena mungkin memiliki pengetahuan, jabatan, atau harta. Tapi jangan lupa, hidup kita ini adalah karena kasih karunia Allah saja. Roma 6 ayat 23. Kenapa saudara-saudara yang kasih? Mari kita sedikit membuka pikiran kita. Waktu Tuhan menciptakan manusia ini, kita ini, Adam dan Hawa diciptakan dari debu tanah. Tidak ada daya. Itu benda mati. Tetapi Tuhan menghembuskan nafas hidup sehingga menjadi makhluk yang hidup. Kalau nafas itu tidak ada, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita tahu, saya sebagai pendeta, apalagi di masa pandemi ini, sering sekali ke pemakaman. Sering ke rumah sakit melihat orang yang sedang kritis. Ternyata kalau sudah nyawa itu tidak tertolong, saudara, siapa kita? Saudara-saudara yang kasih, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Inilah yang penting pada kita sekarang ini. Agar kita selamat, agar kita hidup. Dan bukan hanya itu, tetapi menurut kepada roh Allah. Saudara-saudara, jangan sampai mata hati kita, mata rohani kita, hati hati nurani kita tertutup dengan firman Tuhan, dengan panggilan Tuhan ini. Jangan kita tutup, saudara. Buka hati kepada firman, buka hati kepada Tuhan selagi ada kesempatan. Kenapa? Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Di dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 354, firman Tuhan katakan, bila kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Allah, ia akan menjadi kuasa yang besar, dan apapun yang akan dilakukan atas perintahnya dapat dicapai dalam kekuatan Allah. Dan segala perintah Allah itu adalah mungkin untuk dilaksanakan. Jadi kalau ada di hati saudara sekarang ini mengatakan bahwa sulit mengikuti firman, sulit melakukan perintah Tuhan, saudara-saudara sekarang ini mari kita serahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan.
Mari saudara, saya juga bergumul sebagai manusia. Inilah doa saya kepada Tuhan. Tuhan, menangkan saya. Pikiran kita ini dipakai oleh setan, menjadi alat, menjadi sasaran agar kacau. Tapi kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan rohnya agar pikiran kita ini dapat disucikan, dapat dituntun sesuai dengan apa? Kehendaknya. Sebab upah dosa ialah maut. Ingat saudara, upah dosa ialah maut. Maut artinya apa? Mati kekal. Mati kekal, tidak ada kebangkitan. Ya, itulah upah dosa. Ya. Tetapi kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Jadi sekarang pilihan kepada kita, mau menerima Yesus, mau mengikut Yesus, atau kita mati kekal. Sementara kehidupan adalah warisan orang benar dan kematian adalah merupakan bagian dari orang jahat. Jadi mari kita pilih. Allah kita ini luar biasa ya. Walaupun kita ini bukan siapa-siapa, bagi Tuhan kita ini sebenarnya sangat kecil saudara. Tapi Dia angkat kita menjadi besar dan mahal karena harus dibayar dengan darah Yesus. Musa mengatakan kepada orang Israel, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tetapi apa dikatakan adalah kematian yang kedua, yang disebut di sini kematian adalah kematian yang kedua yang ditempatkan sebagai lawan dari hidup yang kekal. Jadi waktu dihadapkan kepada kita hidup atau mati, mati yang dimaksud di sini adalah mati kekal saudara. Jadi pilih mau hidup kekal atau mati kekal. Sekali lagi di dalam ayat hafalan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Musa berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Saudara, mari kita buka hati kita dengan rendah hati. Kita buang egoisme, sifat mementingkan diri, sifat meninggikan diri, sombong. Kita buang saudara. Sudah waktunya. Hari Tuhan sudah dekat. Agar tidak sia-sia pengorbanan, penurutan, iman yang kita miliki selama ini. Karena saya teringat apa yang ditangisi oleh Nyonya White. Pada waktu Tuhan memberikan kepadanya sebuah khayal. Perjalanan orang Advent. Dia melihat ada banyak yang berguguran di dalam perjalanan. Yang tadinya orang-orang yang kuat. Yang tadinya orang-orang yang rajin. Yang tadinya orang-orang yang benar. Ya, dan semangat dalam menarik jiwa. Berkorban dan lain sebagainya. Tetapi termakan dengan usia. Lalu termakan dengan dunia ini, kesenangan dunia. Mereka tertawan oleh kuasa kegelapan. Semoga itu tidak kita hadapi, semoga tidak alami. Kalaupun kita hadapi, biarlah kita hadapi bersama Tuhan. Hari ini pilihlah kehidupan, karena hari Tuhan sudah dekat, supaya baik keadaanmu dan baik juga keadaan keturunanmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih firman Tuhan yang begitu indah. Terima kasih pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih penyediaan yang mana Allah sendiri bekerja untuk keselamatan manusia. Biarlah mata hati kami, hati nurani kami terbuka ya Bapa, melihat dengan jelas bagaimana pengorbanan Yesus, pengorbanan Allah dan sorga kepada kami. Sehingga hari ini kami dengan sukacita dan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dan memilih kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua
dimanapun kami berada saat ini. Berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.